Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita telah memasuki ibadah puasa bulan Ramadan pada hari yang ke-21, di mana kita sekarang berada pada fase terakhir bulan Ramadan, yaitu Idkum minan nar. Kita saat ini berada pada partai final bulan Ramadan, di mana pada 10 terakhir bulan Ramadan ini akan terdapat puncak keberkahan ibadah bulan Ramadan, karena di dalamnya terdapat satu malam yang sangat luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu pada malam keberapakah Lailatul Qadar tersebut? Tentu itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang terjadi bukan karena suatu hal yang kebetulan, akan tetapi ada latar belakang yang melatar belakangi di balik kisah turunnya malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Luratun Nasihin karya Syekh Utsman Al-Khawbawi. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, jadi ada satu kisah di balik turunnya anugerah Lailatul Qadar kepada kita semua umat Islam. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu kisah yang melatar belakangi turunnya malam Lailatul Qadar. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, jadi dikisahkan pada suatu ketika Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul bersama para sahabat. Beliau terlihat tersenyum sendiri. Kemudian para sahabat pun penasaran dan bertanya kepada beliau, apakah yang membuat Baginda tersenyum, ya Rasulullah? Maka Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, telah diperlihatkan kepadaku pada hari akhir, yakni ketika seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Aku melihat di situ seorang nabi yang membawa pedang, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengikutinya untuk masuk ke dalam surga. Namanya adalah Nabi Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi alaihissalam yang merupakan pahlawan
yang menjadi tokoh di balik turunnya malam Lailatul Qadar bagi umat Islam. Rambutnya sangat panjang dan juga memiliki mukjizat berupa dapat melunakkan besi, dan dengan kekuatannya dapat merobohkan istana. Sam'un mempunyai senjata seperti pedang dari tulang rahang unta. Dengan senjata ini, Sam'un al-Ghazi dapat menewaskan ribuan orang kafir. Siapapun yang berhadapan dengannya, pastilah akan tewas dengan senjatanya. Sahabat Amal Islami TV, dimanapun Anda berada. Dan bila Sam'un al-Ghazi merasakan lapar dan dahaga atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan makan dan minum yang keluar dari senjatanya tersebut. Masya Allah. Sam'un al-Ghazi alaihissalam adalah seorang tokoh pembela agama tauhid. Beliau bertempur melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan. Dalam pertempurannya, beliau hanya membawa senjata andalannya tersebut, tidak membawa yang lainnya. Namun, dengan senjata tersebut, tewaslah semua musuh-musuhnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Sam'un al-Ghazi. Dengan keperkasaan dan ketangguhannya, Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam melawan dan menentang pemimpin orang-orang kafir dan dari kalangan Bani Israel. Mereka tidak mampu dan tidak berdaya dalam menghadapi kekuatan Nabi Sam'un al-Ghazi. Namun mereka tidak pernah menyerah dan putus asa dalam menghadapi kehebatan Nabi Sam'un al-Ghazi dengan cara mencari kelemahannya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Jika di dalam film, maka tokoh Sam'un al-Ghazi ini kita bisa melihatnya pada film Samson, di mana dalam film Samson kita akan melihat bagaimana kehebatan Samson dalam menghadapi musuh-musuhnya. Jadi kekuatannya digambarkan ketika tangannya bergerak dalam film tersebut, maka orang-orang kafir akan terpental sangat jauh. Puluhan bahkan ratusan itu tidak akan ada yang berdaya menghadapi kekuatan Samson. Walaupun dipegang oleh puluhan orang ataupun dikeroyok, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Samson. Nah, tokoh Samson dalam film itu adalah Nabi Sam'un al-Ghazi. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, segala daya dan upaya kemudian mereka usahakan, hingga pada akhirnya berdasarkan pendapat para tokoh orang-orang kafir, mereka mendapatkan gagasan untuk mengadakan sayembara, yakni barang siapa yang dapat menangkap Nabi Sam'un al-Ghazi, maka akan diberikan hadiah berupa emas dan permata dalam jumlah yang sangat banyak. Selain mereka mengadakan sayembara atas penangkapan Nabi Sam'un al-Ghazi, mereka juga kemudian merayu dan meminta bantuan istri dari Nabi Sam'un al-Ghazi dengan iming-iming harta dan permata untuk membunuh Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam, yang tidak lain adalah suaminya.
Mereka berkata kepada istri Nabi Syam'un al-Ghazi, "Kami akan memberimu seutas tali, maka ikatlah tangan dan kaki suamimu ketika dia sedang tidur. Maka setelah itu suamimu akan kami bunuh." Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dengan perencanaan yang licik, istri Sam'un kemudian dapat berhasil mengikat suaminya ketika sedang tidur. Ia mengikatnya dengan seutas tali yang sangat kuat yang telah diberikan oleh orang-orang kafir. Dan ketika beliau, Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam, terbangun, dalam keadaan terkejut, beliau berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, siapakah gerangan yang mengikat badanku ini dengan tali ini?" Lalu istrinya menjawab, "Akulah yang mengikat." Lalu Sam'un al-Ghazi bertanya kembali, "Kenapa engkau mengikatku?" Istrinya menjawab, "Aku mengikatmu hanya ingin mengetahui seberapa besar kekuatanmu." Namun, tanpa disangka oleh istrinya, ternyata dengan mudahnya Sam'un al-Ghazi dapat memutuskan ikatan tersebut. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Kemudian pada hari berikutnya, istri Sam'un al-Ghazi kemudian mencoba kembali untuk mengikat Nabi Syam'un al-Ghazi dengan rantai yang telah disiapkan oleh orang-orang kafir. Maka ketika Nabi Syam'un al-Ghazi terbangun, ia kemudian bertanya kembali kepada istrinya, "Wahai istriku, siapakah gerangan yang mengikat badanku ini dengan rantai ini?" Lalu istrinya menjawab, "Akulah yang mengikat." Lalu Nabi Syam'un al-Ghazi kembali bertanya, "Kenapa engkau mengikatku?" Istrinya pun menjawab, "Aku mengikatmu hanya ingin mengetahui kembali seberapa besar kekuatan." Kemudian setelah itu, Nabi Syam'un al-Ghazi pun berkata kepada istrinya, setelah ia dengan mudah dapat memutuskan ikatan rantai tersebut, "Wahai istriku, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan dan melumpuhkanku dengan tali apapun kecuali rambutku ini yang dijadikan sebagai tali pengikatku," kata Nabi Syam'un al-Ghazi. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, malam berikutnya, dengan berbekal pengetahuan tentang kelemahan suaminya itu, tangan dan kaki Nabi Syam'un al-Ghazi pun oleh istrinya diikat dengan rambut milik Nabi Syam'un al-Ghazi, masing-masing 4 helai ketika sedang tidur. Ketika bangun tidur, Nabi Syam'un al-Ghazi pun berusaha dengan segala daya dan upaya sekuat tenaga untuk melepaskan, untuk memutuskan ikatan rambut miliknya sendiri. Akan tetapi, dia tidak mampu untuk melakukannya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, setelah mengetahui hal tersebut, istri Nabi Syam'un al-Ghazi dengan cepat segera melapor kepada pimpinan orang-orang kafir bahwa suaminya sudah tidak berdaya. Mendengar itu, kemudian dibawalah Nabi Syam'un al-Ghazi ke istana, ke hadapan raja orang-orang kafir. Kemudian Syam'un al-Ghazi diikat pada tiang istana dan dipertontonkan
kepada orang-orang yang sebelumnya sudah berkumpul di halaman istana. Kedua telinga, bibir, kedua tangan, dan kakinya dipotong oleh mereka orang-orang kafir. Kemudian kedua matanya dibutakan. Pada saat itu, istrinya juga menyaksikan penyiksaan yang dialami oleh suaminya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Namun, di tengah terjadinya penyiksaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kemudian berbicara kepada Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam. Wahai Syam'un, apakah ada hal yang engkau harapkan? Aku akan menghukum mereka. Mendengar pernyataan malaikat Jibril tersebut, Nabi Syam'un al-Ghazi pun menjawab, Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku dapat merobohkan tiang ini. Pinta Syam'un al-Ghazi. Kemudian ia membaca Bismillah, La haula wa la quwwata illa billah. Akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan darimu ya Allah. Dan akhirnya semua orang kafir yang berada di istana dan sekitarnya tewas semua tanpa kecuali. Begitu juga dengan istrinya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Setelah dikisahkan tentang kisah perjuangan dan pengorbanan Nabi Syam'un al-Ghazi yang berjuang fi sabilillah selama 1000 bulan. Akhirnya, salah seorang sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata dengan nada yang sedih, Wahai Rasulullah, kami juga ingin mendapatkan beribadah seperti Nabi Syam'un al-Ghazi. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian terdiam sesaat, dan tidak lama kemudian malaikat Jibril datang dan membawa wahyu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya di bulan Ramadan ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tersebutlah yang kemudian dikenal sebagai malam Lailatul Qadar. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi kisah dibalik diturunkannya anugerah malam Lailatul Qadar kepada umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan pada umat-umat terdahulu selain umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, maka marilah kita berlomba-lomba untuk beribadah dan berusaha untuk meraih malam Lailatul Qadar yang tinggal berada di depan mata kita di 10 akhir bulan Ramadan ini. Marilah kita meraihnya, berusaha untuk mendapatkannya dengan setulus hati, dengan pengorbanan dan perjuangan kita dalam beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang satu malam ini akan lebih baik daripada 1000 bulan. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim.